Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan dua materi. Yang pertama ada manajemen operasional dalam bisnis internasional dan ada strategi dalam memasuki pasar internasional. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit apa sih pengantar bisnis internasional itu. Jadi di sini ada pengantar bisnis internasional adalah kegiatan komersial yang melibatkan transaksi antara dua negara atau lebih. Dalam konteks ini penting memahami berbagai bentuk transaksi yang dapat terjadi, termasuk perdagangan barang, jasa, investasi, serta kerjasama antara negara. Nah, selanjutnya itu ada manajemen operasional dalam bisnis internasional. Dalam manajemen operasional ini ada beberapa poin yang bakal saya bahas. Yang pertama ada definisi manajemen operasional, yang kedua fungsi manajemen operasional, tujuan, pentingnya manajemen, strategi, lalu yang terakhir ada apa aja tantangan dari manajemen operasional ini. Langsung saja di sini ada definisi manajemen operasional. Manajemen operasional atau operasi dalam bisnis internasional adalah serangkaian kegiatan yang dirancang untuk mengelola dan mengoptimalkan proses produksi serta distribusi barang dan jasa di berbagai negara. Ini mencakup pengambilan keputusan strategi mengenai sumber daya, lokasi, fasilitas, dan logistik yang diperlukan untuk menghasilkan produk atau layanan yang memenuhi kebutuhan pasar global. Dalam konteks ini, manajemen operasi berfokus pada efisiensi dan efektivitas operasional di tingkat internasional. Selanjutnya ada fungsi manajemen operasional. Yang pertama ada perencanaan produk. Manajemen operasi bertanggung jawab untuk merencanakan dan mengatur proses produksi di berbagai lokasi internasional. Dan yang kedua adalah pengendalian kualitas. Dalam bisnis internasional, menjaga standar kualitas produk sangat penting untuk memenuhi ekspektasi konsumen di berbagai negara. Lalu yang ketiga ada pengelolaan rantai pasokan. Fungsi manajemen operasional juga mencakup pengelolaan rantai pasokan secara global. Ini melibatkan koordinasi antara pemasok, produsen, dan distributor di berbagai negara untuk memastikan aliran barang yang efisien. Yang keempat ada manajemen sumber daya manusia. Dalam konteks internasional, manajemen sumber daya manusia menjadi lebih kompleks karena melibatkan berbagai budaya kerja dan regulasi ketenaga kerjaan di setiap negara. Lalu yang terakhir ada inovasi produk, mengembangkan produk baru yang sesuai dengan kebutuhan pasar lokasi di berbagai negara. Lalu selanjutnya ada tujuan manajemen operasional. Yang pertama ada meningkatkan efisiensi, yang kedua menjamin kualitas produk di pasar internasional. Konsumen memiliki ekspektasi tinggi terhadap kualitas produk. Lalu yang selanjutnya ada meningkatkan kepuasan pelanggan. Untuk meningkatkan kepuasan pelanggan di pasar internasional dengan menyediakan produk berkualitas tinggi, tepat waktu, dan dengan harga yang kompetitif. Dan yang terakhir ada inovasi produk dan proses. Untuk tetap kompetitif di pasar global, perusahaan perlu terus berinovasi baik dalam produk maupun proses produksinya. Lalu mengapa sih manajemen operasional penting dalam bisnis internasional? Ada beberapa alasan. Yang pertama, karena kompetisi global. Dalam era globalisasi, perusahaan harus bersaing tidak hanya dengan perusahaan lokal tetapi juga dengan perusahaan internasional. Yang kedua, kepatuhan terhadap regulasi. Setiap negara memiliki regulasi yang berbeda. Manajemen operasi membantu perusahaan mematuhi hukum setempat. Selanjutnya ada efisiensi biaya. Dengan manajemen operasi yang baik, perusahaan dapat mengurangi biaya operasional dan meningkatkan margin keuntungan. Dan yang terakhir, adaptasi pasar. Kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan permainan pasar di berbagai lokasi geografis. Lalu selanjutnya strategi apa saja yang ada di dalam manajemen operasional dalam bisnis internasional. Yang pertama ada standarisasi vs adaptasi. Memutuskan apakah akan menggunakan pendekatan standar untuk semua pasar atau menyesuaikan produk dan layanan sesuai kebutuhan lokal. Yang kedua ada outsourcing. Mengalihdayakan beberapa fungsi operasional ke negara lain untuk mengurangi biaya dan meningkatkan fokus pada kompetensi inti. Yang ketiga ada investasi teknologi, mengadopsi teknologi canggih untuk meningkatkan efisiensi produk dan distribusi. Dan yang terakhir ada pengembangan jaringan global.
membangun hubungan dengan pemasok dan distributor di seluruh dunia untuk memperkuat rantai pasokan. Lalu selanjutnya tantangan manajemen operasi dalam bisnis internasional. Yang pertama ada perbedaan budaya. Memahami dan menghormati perbedaan budaya dapat menjadi tantangan besar bagi perusahaan multinasional. Yang kedua ada regulasi berbeda-beda. Setiap negara memiliki hukum dan regulasinya sendiri yang harus dipatuhi oleh perusahaan asing. Yang ketiga ada fluktuasi ekonomi global. Perubahan kondisi ekonomi dapat mempengaruhi permintaan produk secara signifikan. Dan yang terakhir adalah resiko geopolitik. Ketidakstabilan politik di suatu negara dapat mengganggu operasi bisnis. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa manajemen operasi dalam bisnis internasional merupakan proses perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian proses produksi serta distribusi barang dan jasa secara global. Baik, untuk materi selanjutnya ada strategi bisnis internasional. Yang pertama ada strategi memasuki pasar internasional. Poin pertama ada ekspor. Ekspor adalah mengirim produk atau layanan kepada pasar internasional secara langsung atau melalui perantara. Yang kedua ada lisensi. Memberikan izin kepada perusahaan lain untuk memproduksi dan menjual produk atau layanan di pasar internasional. Yang ketiga ada waralaba. Memberikan hak kepada perusahaan lain untuk beroperasi di pasar internasional dengan menggunakan merek, sistem, dan prosedur perusahaan. Dan yang terakhir ada investasi asing langsung. Membangun atau mengakulasi perusahaan di pasar internasional untuk mengendalikan operasi secara langsung. Lalu selanjutnya bagaimana sih mengembangkan produk untuk pasar internasional? Yang pertama ada adaptasi. Adaptasi ini menyesuaikan produk atau layanan dengan kebutuhan dan referensi pasar internasional. Yang kedua ada standarisasi, menawarkan produk atau layanan yang sama di semua pasar internasional. Yang terakhir ada inovasi. Inovasi ini mengembangkan produk atau layanan baru untuk direncanakan khusus di pasar internasional. Dan terakhir ada tantangan dan strategi manajemen bisnis internasional. Yang pertama ada lingkungan bisnis. Mengelola perbedaan budaya, bahasa, peraturan, dan faktor-faktor ekonomi. Kedua ada manajemen resiko, mengidentifikasi dan mengatasi resiko politik, ekonomi, hukum, dan keamanan. Yang ketiga ada manajemen operasional, mengelola rantai resiko logistik dan sumber daya manusia di berbagai negara. Dan yang terakhir ada etika dan keberlanjutan, membangun bisnis yang bertanggung jawab secara sosial dan etik dengan memperhatikan dampak lingkungan dan masyarakat. Dan kesimpulannya adalah yang pertama, perusahaan harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti budaya, ekonomi, politik, dan hukum di setiap negara yang menjadi target pasar. Yang kedua, strategi ekspansi ke luar negeri harus disesuaikan dengan kondisi unit di setiap pasar, baik dari segi produksi, harga, promosi, maupun distribusi. Yang ketiga, ada perusahaan perlu membangun jaringan dan kemitraan strategi untuk memperkuat posisi di pasar internasional. Yang terakhir, ada fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi menjadi kunci keberhasilan dalam menjalankan bisnis global.